Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kami akan membahas terkait dengan risk dan return portfolio dan single model. Ya, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kami ada 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Lelita, yang kedua ada Osi Kusmawati, yang ketiga Wahyu Aji Mustiadi, dan yang terakhir Sri Devi Oktaviani. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian return. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Adapun sumber-sumber return terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada yield, yang kedua ada capital gains atau loss. Dengan demikian, return total investasi rumusnya yaitu return total sama dengan yield plus capital gains atau loss. Selanjutnya ada pengertian risiko. Ya, risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Adapun sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari 8 sumber. Yang pertama ada risiko suku bunga, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko inflasi, yang keempat ada risiko bisnis, yang kelima ada risiko finansial, yang keenam ada risiko likuiditas, yang ketujuh ada risiko nilai tukar mata uang, dan yang terakhir yaitu ada risiko negara atau country risk. Risiko juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada risiko dalam konteks aset tunggal, yang dimana risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Yang kedua ada risiko dalam konteks portofolio aset, yang dimana terdapat ada 2 risiko. Yang pertama ada risiko tidak sistematis, yang dimana risiko yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Risiko ini terkait dengan kondisi mikro perusahaan, sehingga disebut dengan company risk atau specific risk. Yang kedua ada risiko sistematis, yang dimana risiko yang tidak bisa didiversifikasi oleh portofolio atau disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko. Risiko pasar atau risiko umum atau risiko sistematik terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Di mana diukur dengan beta, yaitu risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio secara relatif terhadap risiko pasar. Rumus dari risiko total sama dengan risiko tidak sistematis ditambah dengan risiko sistematis. Risiko perusahaan ditambah dengan risiko pasar. Menghitung return yang diharapkan. Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal, investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Secara sistematis, return yang diharapkan ditulis sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat di layar yang telah kami tampilkan. Selanjutnya yaitu estimasi return sekuritas, yang dimana untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return aset bersangkutan yang terdiri dari, yang pertama ada tingkat return yang mungkin terjadi, yang kedua ada probabilitas terjadinya tingkat return tersebut. Dengan demikian, return yang diharapkan dari suatu aset tunggal bisa dihitung dengan rumus yang telah kami tampilkan di layar tersebut.
Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Saudara Wahyu Aji Mustiadi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya materi menghitung resiko aset tunggal atau analisis resiko portofolio tadi masih. Ya, Menghitung resiko aset tunggal. Resiko aset tunggal bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas return. Ada dua ukuran resiko aset tunggal, yaitu varians dan deviasi standar. Di samping ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung resiko relatif aset tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Resiko relatif ini menunjukkan resiko per unit return yang diharapkan. Selanjutnya, menghitung resiko aset tunggal. Rumus untuk menghitung varians, standar deviasi, dan koefisien variasi adalah sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat di layar. Terus analisis resiko portofolio. Kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi resiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan resiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi resiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Beberapa rekomendasi jumlah saham minimal dalam portofolio seperti digambar pada tabel berikut. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya diversifikasi. Untuk menurunkan resiko portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa hingga resiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu Aji Mustiadi. Selanjutnya yaitu kepada pemateri ketiga kepada Saudari Sri Devi Oktaviani, kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi return portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dari return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Rumusnya adalah, teman-teman bisa lihat di layar yang kita tampilkan. Selanjutnya, estimasi risiko portofolio. Dalam hitungan risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu 1. Varians setiap sekuritas, 2. Covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, yang ketiga bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Model indeks tunggal. Perhitungan risiko portofolio dengan model Markowitz tampaknya tetap saja rumit, terutama jika jumlah aset sangat banyak. Untuk itu, Wersap menemukan model indeks tunggal yang mengkaitkan perhitungan return setiap aset pada return indeks pasar atau ditulis dengan rumus berikut. Bisa dilihat pada layar yang kita tampilkan rumusnya. Perhitungan return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan 2 komponen utama, yaitu yang pertama komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan dilambangkan dengan alfa
Yang kedua, komponen return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan beta. Formulasi model indeks tunggal sebagai berikut. Bisa dilihat pada layar yang ditampilkan. Pada asumsinya, sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap return pasar. Sekuritas akan bergerak menuju arah yang sama hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai hubungan yang sama terhadap return pasar. Beta pada model indeks tunggal. Salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal adalah terminologi beta. Beta merupakan ukuran kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. Semakin besar beta suatu sekuritas, semakin besar kepekaan return sekuritas tersebut terhadap perubahan return pasar. Asumsi yang dipakai dalam model indeks tunggal adalah bahwa sekuritas akan berkorelasi hanya jika sekuritas-sekuritas tersebut mempunyai respon yang sama terhadap return pasar. Dalam model indeks tunggal, kovarians antara saham A dan saham B hanya bisa dihitung atas dasar kesamaan respon kedua saham tersebut terhadap return pasar. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.